Oke, Mbak Andin, soal 1000 Days Fun ini apa yang paling menarik menurut Mbak Andin? Yang menjadi menarik adalah bahwa ternyata 1000 hari pertama kehidupan manusia itu adalah hari-hari yang terpenting di dalam satu kehidupan manusia. Kenapa? Karena dalam 1000 hari pertamanya itu dipenuhi dengan berbagai macam stimulasi, gizi yang menentukan seperti apa manusia ini akan bertumbuh dan berkembang di puluhan tahun ke depan. Gitu. Jadi banyak orang yang mungkin masih belum paham mengenai pentingnya 1000 hari ini. Mungkin ada beberapa juga yang paham, tapi hanya sebatas, oh ya nanti kalau enggak anaknya kurus, oh ya kalau nanti nggak diperhatiin anaknya underweight, atau kalau nggak diperhatiin anaknya kecil. Tapi ini sebenarnya lebih dari itu, karena ketika kita ngomongin pertumbuhan dan perkembangan bersangkutan sangat erat dengan pertumbuhan dan perkembangan otak juga. Gitu. Karena bayangkan kalau misalnya ini terjadi secara masif dan merata, jadi orang-orang dalam satu daerah tumbuh dengan otak yang secara ukuran kecil dan tidak berkualitas gitu. Apa jadinya? Ya pasti yang ada sumber daya manusia di situ jadi nggak bagus semuanya. Betul. Nah, buat apa gitu mereka tinggal misalnya di daerah yang sumber daya alamnya mungkin berlimpah ruah tapi tidak bisa mengolahnya gitu kan. Dan itu aku rasa yang terjadi di Indonesia nggak sih selama puluhan tahun. Dan itu salah satu faktor stunting ya Mbak yang bikin kita tuh kan kayak tinggal di daerah di negara yang sangat-sangat kaya gitu, yang kalau kita bisa mengolah dengan baik, ya nggak tahu deh Indonesia bisa jadi sekaya apa gitu. Tapi permasalahannya banyak sekali di daerah-daerah yang kemudian orang-orangnya ya udah gitu nggak bisa, dan apparently ternyata daerah-daerah tersebutlah yang angka-angka stuntingnya tuh tinggi gitu. Iya benar. Mbak, tips dikit dong Mbak, kalau Mbak Andin di 1000 hari pertama untuk anak sendiri biasanya asupan gizinya seperti apa Mbak? Aku tuh 1000 hari pertama kehidupan mereka, yang jelas aku tuh menyusui mereka full ya. Jadi ASI sampai 6 bulan eksklusif, dan kemudian aku juga menyusui sampai yang 1 sampai 2 tahun 3 bulan, yang 1 juga sampai 3 tahun. Dan aku insya Allah sih sebisa aku juga memastikan asupan gizi mereka tuh baik, dalam arti mereka makan protein hewani, kebutuhan karbohidrat mereka tercukupi juga, snacking juga insya Allah snacknya sehat gitu ya, karena aku juga berusaha sekali untuk bisa memberikan mereka snack-snack yang baik. Tapi sekali lagi, ini kan kita ngomongin hanya masalah makanan. Nah, bagaimana supaya makanannya itu bisa masuk ke badannya si anak nih? Kadang menolak ya mereka ya. Kadang menolak. Iya benar-benar. Nah, di situ menurutku diperlukan yang namanya pengasuhan yang baik juga gitu. Jadi komunikasi antara orang tua dengan anak itu juga memegang peranan penting. Kan kita nggak bisa kayak ya udahlah yang penting anak lu makan sehat gitu. Terus gimana caranya lo ngasihin anak makan? Ditunjang dengan komunikasi ya berarti ya. Dengan komunikasi, dengan kasih sayang, dengan bonding yang baik, dengan jadi komunikasi ketika makan itu kan harus dipupuk dari komunikasi ketika kita sedang tidak makan. Dari main, dari dongeng tiap malam, dari quality time bersama, dari pelukan gitu. Sehingga ketika makan ya komunikasinya lebih mudah tersalurkan, lebih mudah dan natural berjalannya gitu. Benar. Mbak tadi sempat disinggung cara bagi waktu kan, Mbak Andin kan memberi ASI terus dan itu bagi waktu kesibukan Mbak Andin sebagai penyanyi dan itu gimana? Bagi waktunya sulit sih, dalam arti ini bukan hal yang mudah. Mungkin orang-orang yang ada di sekitarku menjadi saksi mata ya bagaimana aku tuh keras kepala sekali dalam memberi ASI. Bayangin nggak kalau misalnya aku lagi nyanyi, kan anakku pasti aku ajak ketika aku harus perform karena masih ASI gitu ya. Dan aku udah pakai korset, kebaya gitu, udah mau nyanyi dengan baju yang susah makainya. Kemudian anakku nangis minta ASI. Ya aku harus copot lagi untuk Oke. Diutamakan ya karena aku nggak mau pas sama sekali juga. Jadi benar-benar semuanya direct breastfeeding. Direct ya, oke. Dan ya udah habis itu pakai lagi. Terus atau dimanapun lah aku ya maksudnya tempat-tempat menyusuinya juga kadang lebih ekstrim dari hanya sekedar backstage ya, misalnya. Aku pernah lihat ini unggahannya Mbak Andin tuh. Iya. Di bus, di depan gedung pernah diusir satpam, Mbak nyusuin jangan di sini gitu. Tapi aku anak gue lagi pengen nyusuin di sini pas lagi nunggu mobil gitu. Aku nyusuin di dalam soalnya nggak sopan kalau di sini ya. Whatever pokoknya. Aku sekeras kepala itu dalam menyusui anak. Mbak Andin, out of the topic nih terakhir, kalau soal album musik nih Mbak Andin, kan ada sudah 8 album sekarang ya. Ini mau ke jazz semuanya atau apa nih Mbak berikutnya?